Jadi coba semester 6 siapa? Yang semester 6 ada nggak? Semester 6 apa belum? Kalau semester 4 saya rasa belum juga. Oke, baik. Kalau belum kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan. Tapi ini harus dipraktekkan sih sebenarnya. Nah, minimal hari ini kalian bisa menginstal ini. Nah, yang pertama, adik-adik sekalian masuk di Drive ya. Masuk di Drive, login menggunakan uh, apa Gmail kalian, terus nanti di bagian Action itu ada namanya di Google Workspace ini kalian ketik namanya Google Collabs. Ya, setelah Anda ketik di Google Collabs, maka akan muncul kayak gini. Pilih yang collaboratory team, ya, diinstal collaboratory team ini. Tapi ini harus internet ya, harus dengan connect dengan internet dan kalian bisa install di drive kalian menggunakan email kalian. Jadi silakan diinstal, terus nanti masukkan email yang tersimpan di Chrome kalian atau di browser kalian. Nanti silakan ditentang. Jadikan Google Collaborator ini sebagai aplikasi default untuk file yang dapat dibukanya, yaitu file Python ya. Kenapa saya menggunakan Google Colab ini supaya kalian tidak susah menginstal library ya. Library yang ada di Python itu sudah terinstall dengan baik. Nah, setelah itu kalian oke, maka langkah selanjutnya akan muncul di Google Drive kalian, akan muncul di sini Colab Google Collaboratory di sini ya, Google Laboratory. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan dan bisa mengetikkan print ini. Nah, berarti kalau sudah muncul kayak gitu, itu sudah bisa. Nah, seperti apa materi detailnya? Nanti kalian bisa menggunakan ini. Ya, akses Google Colab research google.com bisa menggunakan di sini. Nah, ini ada pelatihannya gratis banyak adik-adik sekalian di Google, nanti kalian bisa ikut ini. Nah, seperti ini langkah-langkahnya nanti saya akan share ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini untuk merubah nama filenya ya, merubah nama filenya, mengedit dan seterusnya, ini koneksi kepada internetnya. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita menggunakan Google Colab berarti bahasa Python-nya nanti bisa diklik. Misalnya kalau kalian belajar bahasa C, kalau diketik print ya hello gitu, maka ketika kita klik ininya apa lampu layarnya ini, maka keluar tulisan hello world gitu. Nah, ini berjalan di mesinnya Google. Maka enaknya adalah tidak akan terganggu oleh komputer kita. Yang penting internetnya, ya, yang penting internet connect bagus, maka ini akan cepat. Nah, berikutnya adik-adik mahasiswa sekalian, untuk memahami langkah-langkah selanjutnya, misalnya kita menggunakan penggunaan sel plus kode dan tag, misalnya print 13 plus 2. Nah, kalau ada tanda pagar, ini adalah keterangan, ya. Seperti kalian belajar di bahasa C. Nah, karena saya tidak mengajari bahasa Python, maka mohon kepada mahasiswa untuk sedikit belajar tentang best practice dari Python. Itu hampir sama dengan bahasa C, ya, hampir sama. Contoh misalnya, berarti kita akan ngeprint, nanti ada 13 plus 2, ini kan 15 ya. Kalau contohnya misalnya, apel didefinisikan sebagai 7, terus jeruk sama dengan 9, maka kalau kita buat rumusnya buah, tuh ya, sama dengan apel plus jeruk, maka print buah, hasil dari variabel. Nah, yang pertama ini print 13 plus 2, ini hasilnya 15. Terus yang apel plus ini hasilnya, adik-adik. Ya, nah, kok bisa Pak? Ya bisa. Nah, ini sudah ada keterangan. Jadi
satu ini perintahnya kayak gini tadi, kayak print. Kalau teks kan bisa langsung ya. Teks terus bisa di dalam teks itu ada perhitungannya. Halo, apa gambarnya masih macet? Tidak Gambar ada masih macet gambarnya, apa? Pak. Sudah. Nah, saya bagi nih. Jadi sama judulnya, modul pengantar Python dengan Google Colab ya. Nanti kalian bisa praktek. Nah, tadi kalau sudah bisa terinstall, adik-adik mahasiswa sekalian menggunakan email kalian, kita masuk pada contoh. Contoh yang pertama kita menggunakan tulisan saja, ya, print gitu ya, terus hello world. Maka ketika kita running, maka dia akan muncul hello world di sini, karena ini teks semua. Nah, teks diawali dengan tanda petik. Nah, berikutnya saya kasih contoh program yang satu, print 13 plus 2, maka hasil langsung dari penjumlahan. Yang kedua, eksekusinya adalah apel sama dengan 7, jeruk sama dengan 9, maka di sini definisikan buah sama dengan apel plus jeruk. Maka ketika di print buahnya, maka yang akan muncul adalah 7 plus 9 sama dengan 16. Ini hasilnya. Jalankan, ini akan keluar. Nah, berikutnya kita bisa menggunakan GPU. GPU dari Google Colab. Apa GPU itu? GPU itu ibaratnya sebuah apa ya, prosesor yang bisa sebagai notebook kita. Jadi menggunakan akses GPU biasanya, nah di notebook setting kita bisa edit, terus notebook setting di sini ada bisa menjadi GPU sebagai save. Jadi bisa terekam untuk runtime versi Python pada notebook yang sedang aktif. Jadi ini bisa dipakai nanti ketika kalian mau pakai secara offline. Ya. Nah, nanti bisa pip install Pandas di sini. Nah, ini untuk menambahkan library pada Google Colab, kita tinggal install aja pip install Pandas. Nah, terus di sini ada import Pandas akan otomatis. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh kita? Ini digunakan untuk praktek kita selanjutnya, yaitu menggunakan ORTool. Kemarin kan saya menjelaskan ORTool ya. Nah, di ORTool ini saya ajarkan Google Colab supaya kalian bisa mempraktekkan apa yang ada di ORTool. Nah, instalasi di ORTool itu kalau kita menggunakan Python, maka kita tinggal install ORTool ya. Semester 6 siapa? Semester 6 ada Python mpip install ORTool di situ. Semester 4 saya nanti kalau sudah terinstall ORTool, maka kita bisa praktek. Nah, praktek satu-satu di materi kita. Nah, contohnya adalah nanti kita akan misalnya pemilihan rute gitu yang paling banyak. Nah, masalah tenaga penjualan yang bepergian misalnya. Nah, ini perutaan kendaraan, masalah pemilihan rute kendaraan, yaitu VRP. Nah, nanti kita bisa menggunakan namanya Traveling Salesman Problem. Nah, di sini ada contoh VRP-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari ini adalah nolnya. Maka untuk menyelesaikan contoh VRP dengan ORTool, di sini sudah dibuat. Nah, kalian tinggal copy nih, nanti copy, salin contoh kode. Nah, data
dapatkan. Nah, diinstal dulu di drive-nya kalian. Klik di sini, di new, ya. Nah, di sini kan belum ada punyanya. Kebetulan saya sudah install ya. Kalau kalian belum install, di sini bisa kalian di add-on-nya. Jadi klik new, terus di sini ada more, di sini ada connect more apps, ya, bisa didengar. Jadi kalau belum terinstall, maka kalian buka masuk di drive-nya, di 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 drive-nya mestinya kalau sudah bisa masuk akan muncul kayak gini. Apakah kalian sudah terbiasa untuk membuat file atau menyimpan file di drive? Coba di chat yang sudah terbiasa nyimpen file, nyimpen Google Form atau nyimpen uh, Google Doc di Drive. Coba di chat siapa yang sudah terbiasa. Oh, ya Pak, belum Pak, belum. Saya sudah Pak. Oke, sudah. Oke. Nah, sekalian kalau yang belum, kalau kalian login di laptop kalian atau di handphone kalian itu mesti kan connect ke email kalian. Emailnya biasanya kan Gmail. Nah, ketika di Gmail kalian daftar, di sini ada namanya Drive dari mahasiswa sekalian, namanya ada Google Drive di sini. Nah, ketika Anda klik di sini, maka akan muncul kayak gini. Nah, kapasitasnya 15 giga. Tapi kalau kalian mau membeli, ya bisa sampai tera atau berapa. Tapi kalau sudah mau full, saya buat email baru. Makanya email saya banyak. Nah, ini untuk ngajar yang nah, ini untuk yang pribadi yang ini. Nanti kalau yang untuk nambah, saya tambah lagi pakai ini. Namanya maunya yang gratisan. Nah, kalau sudah diklik di sini news, ya. Kalau sudah bisa news, terus pilih yang more, ya. Terus pilih connect more apps, maka akan muncul kayak gini. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, bisa di chat Google Workspace Marketplace-nya. Ya, Pak. Oke, nah di sini kalian ketik namanya Collabs gitu aja. Collab. Nah, situ sudah muncul kolaboratori. Ya, pilih yang kolaboratori tim yang ini. Ya, jadi kalau kalian masih bingung, misalnya kan ini programnya Google, pasti awalnya adalah Google Colab. Nah, kalian bisa menggunakan Translate Video. Ini banyak nih aplikasinya yang bisa kalian pakai dan gratis ya. Ada fasilitas untuk mentranslate dokumen, ada fasilitas untuk ChatGPT, banyak nih. Bisa untuk AI video generator. Makanya silakan, banyak yang sudah dikembangkan oleh Google ya. Untuk membuat sertifikat otomatis itu ada AutoCAD gitu. Nah, kalian harus sering-sering ikut pelatihan namanya Google Workspace ini supaya kalian tahu produk-produk dari Google yang free. Apakah sudah ada yang memiliki sertifikat dari Google yang pernah lolos sertifikat Google? Ada? Kan gratis, ikut pelatihan terus dapat sertifikat itu ada. Silakan dicek kalau yang ada. Kalau belum, kita agendakan untuk workshop untuk pelatihan Google Workspace supaya nah, untuk Google Workspace silakan diagendakan ya. Nanti tinggal cek waktu dan harinya untuk kalian yang siap. Kalau bisa 2 hari, Sabtu dan Minggu. Nanti makannya diurus sendiri. Makan, minum, urus, pinjam ruangan, saya akan hadir di situ. Ya, jadi kalau saya tidak full, nanti akan ada asisten yang mendampingi saya. Ya, tolong diagendakan
sekaligus untuk pelatihan yang Excel kemarin kita agendakan, tolong diagendakan dari teman-teman aja, supaya bisa lebih per angkatan aja, yang semester 4 semuanya, yang semester 6 semuanya. Jangan nunggu dari saya, pasti kalau nunggu saya nggak jalan-jalan. Saya berharap kalian berinisiatif mulai dari workshop Excel, terus berikutnya adakan workshop untuk Google Workspace. Nanti semuanya akan dapat sertifikat. Kalau bisa nanti kita akan laksanakan uji kompetensi yang sertifikatnya bisa diakui nasional. Ini bisa nanti kerjasama dengan Computer Society of Nahdlatul Ulama, bisa kerjasama dengan Asosiasi Komputer dan Asosiasi Informatika. Tolong agendakan per angkatan aja supaya bisa lebih terlaksana. Nanti siapa yang berinisiasi mohon kerjasamanya. Saya lanjutkan. Kalau sudah di sini akan tertulis adik-adik mahasiswa sekalian. Kalau punya saya terinstall, kalian tinggal klik ini saja, kolaboratori. Karena saya sudah terinstall, maka di sini munculnya uninstall. Ya, uninstall, sehingga kalian yang belum install ya diinstall. Nah, kalau sudah terinstall, Google Colab itu di More, terus Google Laboratory ini. Nah, seperti contoh, misalnya kita copy aja biar lebih cepat. Dan dasar tadi. Nah, cara yang pertama misalnya kita akan print, ya, print Hello World. Sini tinggal kalian ketik aja programnya, print, ya. Tadi hello, hello semua, gitu ya. Nah, terus dijalankan kayak gitu. Maka dia akan berproses untuk merunning. Ya, memang kecepatan dari proses ini akan mengikuti kecepatan internet Anda. Nah, ini sudah keluar ya, ini berarti hasilnya. Nah, terus kalian kalau mau nyoba lagi, silakan kodenya di sini. Ini di copy yang tadi dipraktekkan, kita ambil yang kedua. Nah, ini print 13 plus 2, terus di sini kasih keterangan. Nah, kita coba ya, misalnya print, berarti ada 13 plus 2, gini ya. Kenapa nggak perlu tanda petik? Karena ini adalah number gitu ya. Nah, ini sudah ada, terus kasih keterangan. Keterangannya pakai ini, sama dengan bahasa C. Ini adalah panas ya. Contoh satu. Terus ditambah lagi, tadi kalau ada perintahnya menggunakan ini, apel sama dengan ini, maka nanti di print 2. Ya. Misalnya, apel sama dengan 2. Terus jeruk sama dengan 3 misalnya, maka buahnya. Nah, di sini jangan lupa kalian membuat rumus sama dengan apel plus jeruk. Ya. Di enter, maka berikutnya ada print. Ya, print apa? Print 2 di sini. Nah, di print 2 ini jangan lupa kasih keterangan adalah contoh kedua. Ya, contoh kedua. Nah, baru di running kayak hitung gitu ya, ditunggu. Kalau ada error nanti ya akan muncul error. Nah, kayak gitu gampang ya. Nanti ini kita pakai untuk belajar menggunakan ortul. Ya. Jadi masalah-masalah yang tadi yang sederhana, misalnya kita atur jaringan, misalnya aluran maksimum.
ya, alur maksimum. Nah, di sini kan ada alur maksimum kayak gini nih. Contohnya kalau kita menggunakan Excel kan kemarin kita perlu mendefinisikan tuh, jadi constraint-nya apa, terus uh, targetnya apa. Nah, kalau ini harus diimport nampi dulu, nampinya diimport, tinggal di copy terus diinstal nanti bisa jalan. Nah, nanti tinggal di copy ininya. Nah, jadi ikuti langkah-langkah ini. Nah, berarti tugas kalian hari ini adalah install itu semua supaya besok bisa mempraktekkan. Sementara untuk awal kita belajar tentang bahasa dasar dari Python menggunakan Colab. Itu aja mata kuliah hari ini supaya kalian bisa mencoba dan berlatih. Mungkin ada pertanyaan dari para mahasiswa terkait dengan persiapan untuk instalasi ini. Ya, harus ada koneksinya. Kalau menggunakan handphone, kalau tab bisa, tapi kalau handphone kayaknya kekecilan deh gitu. Kalau pakai tab, gitu. Makanya kalau nggak punya handphone, beli tab yang murah-murah aja, yang 1 jutaan itu, supaya bisa jalan. Ada pertanyaan silakan. Oh, kalau yang install Ortool nggak perlu diinstal. Nanti kalau ininya jalan bisa diinstal, ikuti langkah-langkah yang ini. Jadi langkah-langkah sini. Jadi misalnya kayak ini instalasi Simplex Maxflow.solver. Nah, ini kita copy ya, kita copy di sini, terus kita pindah ke Google Colab gitu ya, kode, terus kita paste di sini, tempel, salin apa ya kalau B kayak ini, player udah saya potong salin. Jadi kita copy nih, jadi ininya di copy ada ininya di copy, salin, terus ininya di paste. Nanti ikuti langkah-langkah itu. Mana ya tempel, salin, tempel. Oh ini nih. Nah, terus kita jalankan teng gitu ya. Oh kita harus install nanti dulu. Pip install. Nah, install. Nah ini langkah berikutnya kita sudah masuk ke penggunaan database. Nah nanti ini yang akan kita pakai nih. Jadi di depan nih saya menjelaskan beberapa fitur yang harus diinstal. Yang pertama adalah Pandas ya di dalam aplikasi. Sebentar. Belum saya buka satu panduan lagi. Ini. Nah, nah nanti yang lebih lengkap ada di sini, ada di sekalian panduannya. Ini belum saya bahas karena harapan saya Anda bisa install itu dulu semuanya, baru kita install beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Salah satunya kalau kalian install ini TensorFlow, jadi Colab Developer AI Framework, nanti kita install. Terus berikutnya kita install untuk Jupyter-nya, untuk proses data mining-nya. Nanti di sini ada TensorFlow, Keras, dan OpenCV. Terus berikutnya kalian bisa install juga beberapa aplikasi di sini. Satu persatu nanti kita ikuti supaya bisa mempraktekkan yang ada di Google Colab, yang ada di Ortool. Ya. Jadi satu-satu. Nah nanti saya akan
bagikan panduan menginstal. Saya sudah buat bukunya. Nah, ada dari mahasiswa sekalian, jadi nanti ini panduan untuk ordernya. Sudah saya siapkan bahan untuk praktikum. Nah, untuk yang pertama misalnya sistem kerja. Nah, nanti kalian from Portul ini kita import PW Prap ini di install. Nah, nanti kalian juga bisa keluar hasilnya kayak gini. Nah, apa saja yang harus diinstal nanti akan ada di awal. Jadi mahasiswa sekalian nanti bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di modul ini. Itu. Jadi untuk mempraktekkan di Orkul nanti ada linear optimization. Terus berikutnya nanti kalian akan ketemu materi selanjutnya. Jadi kalian tidak perlu menghafal ini akan keluar secara otomatis karena di library-nya sudah ada. Berikutnya ini contoh untuk cluster. Terus yang ini adalah interchain optimization ya. Jadi banyak yang bisa dipraktek. Sementara ini tugas kalian install Google Colab-nya dan bisa mempraktekkan dasar-dasar yang sudah saya berikan. Berikutnya akan saya update di Classroom. Silakan kalian coba install satu persatu. Itu dulu dari saya, mahasiswa sekalian. Selamat mencoba dan selamat mempraktekkan. Saya akan bagi di WA Group. Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan hari Senin atau Selasa saya umumkan grup yang berhasil untuk bisa submit selanjutnya di